Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas linear programming, tapi dalam ini adalah penggunaan untuk metode transportasi untuk menekan biaya transportasi perusahaan, meminimalkan biaya transportasi, mencari solusi menekan biaya untuk terutama biaya transportasi pengiriman dari pabrik ke gudang. Masih adalah di linear programming. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mendistribusikan dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama. Dalam hal ini adalah barangnya sama ya, dari berbagai sumber barang yang dihasilkan itu akan didistribusikan ke tempat-tempat yang berbeda, ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi distribusi barang dari berbagai sumber dikirim atau didistribusikan ke tempat-tempat yang berbeda secara optimal. Optimal di sini adalah biaya yang bisa paling rendah dari seluruh pendistribusian yang barang yang tersedia, barang yang diproduksi sampai kepada semuanya terdistribusi kepada tempat-tempat yang akan terkirim, dimana mesti kan produksi itu mesti ada kapasitas yang diproduksi, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan di masing-masing tempat. Itu yang jadi masalah, supaya semua terdistribusi dengan biaya yang paling minim. Metode pertama adalah metode stepping stone. Metode stepping stone. Contoh ya, satu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik WHP. Pabriknya itu WHP di tempat yang berbeda. Tapi 3 perusahaan ini menghasilkan produk yang sama. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut. Dari pabrik yang menghasilkan barang yang sama, di mana gudang-gudang yang tersedia di tempat yang berbeda-beda juga, di lokasi yang berbeda-beda, di mana setiap gudang ini membutuhkan barang yang jumlah kapasitas tertentu yang dibutuhkan. Jadi mereka juga pabriknya juga banyak di berbagai tempat, kemudian yang diproduksi sama, kemudian gudangnya juga di berbagai tempat, diproduksi tempat yang membutuhkan barang yang sama. Kapasitasnya gudang tersebut juga sesuai dengan kapasitas masing-masing gudang. Tabel kapasitas produksi WHP, pabrik WHP, kapasitas masing-masingnya di sini 90, 60, 50. Total kapasitas 3 perusahaan tadi adalah 200 ton. Gudang tadi kan pabrik, sekarang gudangnya di tempat yang berbeda A, B, C. Masing-masing gudang membutuhkan A50, B110, C40. Totalnya 200. Ini masing-masing kebutuhan gudang. Berikutnya lagi adalah tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Dari pabrik AB ke gudang ABC. Di sini adalah pabrik WHP, di sini adalah gudang ABC masing-masing. 20 ini menggambarkan biaya pengiriman dari W ke A sebesar 20.000 per ton ya, dalam ribuan
per ton. 5 ini adalah biaya pengiriman dari W ke B, yaitu 5.000 per tonnya. Kemudian A adalah pengiriman dari gudang pabrik W ke gudang C. Demikian juga seterusnya sampai dengan pengiriman P ke gudang C, nilainya sebesar per tonnya adalah 19.000 per tonnya. Jadi masing-masing gudang tadi. Kemudian dibuatlah satu tabel. Tabel penyusunan lokasi, tabel penyusunan alokasi ya. Tabel penyusunan alokasi. Ini jumlah tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Ini baris ya, Anda harus bisa-bisaan baris. Ini kolom ya ini. Baris di sini. Ini Ini gudang A, gudang ya ini gudang B 110, kebutuhan gudang C 40 tadi, ini yang di tabel tadi ya. Ini ketentuan ini adalah di sini. Kemudian kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir ini di sini. Ini W, pabrik W menghasilkan itu H kudi 50. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Ini biaya pengangkutan tadi. Ini W ke A, ini W ke B, ini W ke A. Kalau yang ini dari H ke A, kalau ini dari H ke C. Kalau yang di sini semuanya ya, ini pabrik P ke C sebesar 19.000 per tonnya. Nah, ini X1 ini merupakan jumlah barang yang akan dicari, yang akan dikirim. Berapa jumlahnya barang yang dikirim dari X11, baris 1 kolom 1, barisnya namanya W, kolomnya namanya A, berarti XWA gitu. Itu ada X11 itu jumlah barang yang dikirim ke A. Itu berapa? Itu yang akan dicari. Demikian juga yang di sini X12 jumlah barang yang akan dikirim dari B. Itu X12 atau XWB. XWB itu adalah XWB. Nah, ini kan baris. Kalau ini penyimbulan pakai baris ya. Ini baris 1 kolom 1. Ini kan baris 1 kolom 1. Maksudnya gitu. Tapi kalau dinamai W langsung A ke gudang dari pengiriman enggak apa-apa, dari pengirim pabrik W ke A juga bisa XWA. Nah, kalau ini kan, kalau yang di sini dari pengiriman baris 3 kolom 3. Kalau diganti nama pabriknya juga bisa XPC. P-nya di sini, C-nya di sini, maka ketemu XPC. Nah, berapa X masing-masing X1 ini semua X yang di sini, X yang di sini itu yang akan dicari berapa pengiriman masing-masing dari pabrik ke gudang itu berapa.
Berarti kalau nanti terkirim berarti nanti akan isi di sini akan isi. Kalau tidak terkirim berarti ini nanti 0. Misalkan kalau terkirim nanti akan terisi, kalau tidak terkirim berarti 0, berarti tidak ada biaya pengiriman. Artinya karena nggak mengirim gitu. Berarti kalau terisi berapa jumlahnya, tinggal berapa biayanya pengiriman itu, tinggal jumlah yang dikirim kali biaya transportasi per tonnya tadi berapa. Misalkan ya kalau di sini misalnya X11 misalkan nanti 10. Nah, gitu loh, 10 berarti W akan dikirim ke A, gudang A sebesar 10. Biayanya berapa? Pengiriman W ke A kalau ini tadi ke 10 berarti apa? Biaya pengirimannya dari W ke A berapa? Kalau tadi ini isi 10 kali 32 20 kali 20 itu besarnya biaya. Untuk W ke A kalau seandainya X11 itu ketemu 10. Ini ya, ini udah ketemu tabel alokasi. Tabel alokasi untuk yang mau dicari. Ya nanti tergantung X11 ketemu berapa, X23 ketemu berapa ini ya. Nanti yang mau dicari. Sehingga membuat penggunaan linear programming metode transportasi ini nanti akan mencari besarnya ini. Besarnya apa ya, besarnya apa? Besarnya ini. Tulis ini agak ini adalah sekarang menyusun fungsi tujuan. Fungsi tujuan kan adalah meminimalkan biaya. Minimal berapa ini ketemu minimize besar ini. Rumusan yang dicari 20 XWA itu diperoleh dari sini. 20 XWA ini 20 XWA ini di sini XWA 11 ini adalah berarti W ke A makanya di sini XWA. Kemudian yang 15 ini diperoleh dari ini 15 dari H ke A, biayanya adalah 15 XHA. XHA itu ini X dari H ke A, simbolnya adalah HA. Nah juga yang di sini misalkan contoh adalah ini P ya, P. Contohnya PB, ini P ke B, P ke B, ini berarti 10 dikali XPB. XPB itu nanti di sini 12 jadi XPB. Nah nanti tergantung nanti jumlah nilainya berapa. Kalau terisi berarti nanti X-nya itu berupa angka. Kalau nggak terisi berarti X-nya 0 gitu. Nanti tinggal mengalihkan masing-masing, ketemulah biaya minimal atau biaya dulu ya. Tapi ini ada pembatas ya, fungsi tujuan ada pembatas. Di mana XWA di jumlah WB di jumlah ini 90 ini diperoleh dari X WC sama dengan 90. Ini diperoleh persamaan yang ini.
Kemudian ini sebagai fungsi pembatas. Demikian juga yang di bawah ini. Ini diperoleh XHA itu ini XHA, XHB, XHC sama dengan 60 itu ini. Ya, demikian juga yang di bawah XP. Ini yang di sini ya, ini XPA ditambah XPB tambah XPC sama dengan 50 ini ya. Terus yang di sini pembatas, sebagai fungsi pembatas ini turun sudah XWA, XHA, ini perolehan ini, angka ini, XPA 50, ini 50-nya di sini. Demikian juga yang di sini sampai nanti akhir ya. Ini diperoleh dari sini, XWB, ini XWB, XHB, XPB, ini 100 dari sini, 100 itu. Kemudian yang terakhir ini diperoleh dari XWC, ini XHC dan XPC 4 sama dengan 40 ini. Jadi kapasitas C itu hanya 40. Seandainya ini terisi semua, X1, XW ini semua terkirim, maksimal hanya 40. Terima gudangnya itu hanya 40. Ini sebagai fungsi pembatas. Kemudian untuk prosedur alokasi, ini northwest corner rule, mulai dari sudut kiri atas X11, nah kiri atas itu di sini, ini loh kiri atas itu ya, artinya X11 kan gitu kan. Dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Ya, dilihat dari ini dilakukan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan gudang. Nah, X11 akan dikirim ketentuan tadi, melihat kapasitas pabrik. Ini kan di sini kapasitas pabriknya, di sini V-nya 90, kemudian gudangnya di sini 50. Nah, gitu. Maka nanti akan dimasukkan yang kecil. Sejumlah maksimum produk yang melihat kapasitas pabrik. Kemudian setelah itu XIC merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan alokasi pada XIJI mempunyai kapasitas yang tersisa. Bila tidak, alokasikan ke Z dan seterusnya sehingga semua kotak tadi telah terpenuhi. Misalnya di sini, ini kita akan mengisi di sini dulu ya. Jadi cara menghasilkan si titik sudut barat laut tadi, titik corner. Ini
metode corner ya. Ini metode pengisian. Pertama adalah sudut barat laut. Cara awal ini awal di sudut barat laut. Dimulai dari sini. Besarnya ini berapa? Anda lihat ini 90, di sini 50. Masukkan habis semua total. Berisi 50. Jadi dipilih yang kecil dari 90. Ya. Artinya ini tinggal 40 karena sudah terkirim di sini nanti. Maka sisanya ini selesaikan, ini sudah terpenuhi, berarti gudang ini sudah terpenuhi semuanya. Ini belum, yang ini belum, karena masih baru terkirim 50. Nah, masih sisa 40, bergeser ke sini. Nah, di sini tadi 40, di sini 110, maka 40 dan 110 kecil 40, di sini masukkan 40-nya. Nah, dari W dikirim ke B sebesar 40, sehingga W ini sudah terkirim semua, yaitu ke A 50, B sebesar 40. Tapi di sini masih B masih sisanya berapa ini? 110 kurangi 40, berarti di sini nanti ada angka 70. Masih tersisa 70 karena sudah terkirim 40. Nah, sekarang tunaikan dulu. Berarti ini sudah terkirim semua, berarti ini ke bawah. Turun, ini turun ke sini. Nah, turun. Tunaikan dulu. Kalau berarti ngisi yang di sini. Anda lihat tadi di sini 70, di sini 60, pilih yang kecil. Nah, kalau di sini 60, di sini 70, berarti pilih yang kecil. Isilah di situ 60. Ya, berarti ini sudah terkirim semua. H, semuanya sudah terkirim H. Tapi di sini masih sisa, di sini baru masih sisa 10. Diselesaikan dulu. Ini sudah terkirim semua. 10, B masih kurang 10 untuk dapat 110. Nah, di sini ada sisa 10. Nah, sekarang kita turun, penuhi dulu yang B, gudang B. Nah, berapa yang besarnya ini? Lihat, ini angka 50, P, jumlah P itu 50, di sini 10, B tinggal 10, masukkan yang kecil. Kalau dimasukkan yang kecil berarti 10. Nah, 10 nilainya. Kalau terkena 10, berarti ini 10. Ini sudah terpenuhi semua sudah terpenuhi, Ini belum. Tadi baru dikirim 10, maka di sini tinggal 40. 40 di sini akan mengisi di sini. Ada 40 dan 40, maka masukkan di sini 40. Nah, kalau 40 berarti semua sudah terisi semua. Jadi maksudnya ini kalau dari sudut barat laut
ini awalnya, maka barang sudah terkirim semuanya dari W ke A sebesar 50, W ke B 40, H ke B 60, P ke B 10, dan P ke C adalah 40. Total cost-nya sebesar 3.260 diperoleh dari mana? 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Maka nanti total keseluruhannya tadi adalah 3.260. Ini kalau menggunakan sudut barat laut. Tapi kalau penggunaan alokasi menggunakan metode sudut barat laut ini biasanya belum menemukan biaya yang optimal. Artinya belum menemukan biaya minimal. Ini ya. Belum menemukan biaya minimal. Ya, kesimpulannya total sudut barat laut untuk kasus ini biaya total cost-nya TC, total cost sebesar 3.260. Berikutnya lagi adalah metode Vogel. Tadi metode sudut barat laut atau corner ya. Itu belum, TC-nya belum minimal. Sudah diketahui biaya pengiriman 300 tadi, 3.000 lebih tadi. Tapi sekarang kita akan menggunakan metode alokasi dengan metode Vogel, pendekatan Vogel ya. Langkah-langkahnya, langkah-langkah pendekatan Vogel ya. Susun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam metrik. Disusun. Ini disusun. Ini kapasitas pabriknya ini W kapasitas 90, H 60, P 50. Kemudian gudang A 50, B 110, C 40. Diperoleh dari sana, dari tabel yang di awal tadi. Dimasukkan itu. Kemudian masukkan biaya-biayanya, biaya-biaya masing-masing biaya. W ke A tadi 20, W ke B tadi 5, W ke C tadi 8 biaya pengiriman dalam ribuan tadi. Termasuk di sini P ke C dan semuanya seperti itu. Ya, ini ketentuan. Masukkan dulu di sini. Nanti kita akan baru mencari solusi menggunakan Vogel ini. Ketentuan awal tadi. Daya sudah dimasukkan semua, biaya dan kapasitas masing-masing. Carilah perbedaan dari dua biaya terkecil. Dari nilai absolut. Absolut itu positif negatif tetap positif. Selisihnya yang kita cari hanya selisihnya. Bukan masalah positif negatifnya, selisihnya. Biaya terkecil kedua. Jadi pilih biaya-biaya terkecil dua yang terkecil untuk tiap-tiap baris, untuk kedua tiap-tiap baris dan kolom, baik baris atau kolom. Ini seperti ini, tiap-tiap baris dan kolom. Kemudian nanti dijelaskan di belakang ya, nanti karena ini prosesnya nanti. Pilih nilai perbedaan yang terbesar di antara semua perbedaan
pada kolom baris. Mana yang paling besar perbedaan? Ya, dicari perbedaan terbesar di antara nilai perbedaan kolom-kolom. Isilah pada salah satu segi 4 termasuk dalam kolom baris dan terpilih pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain. Pada kolom baris itu isinya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Ini prosesnya. Isilah salah satu segi 4, ya tadi yang terpilih terbesar tadi, yang terendah, perbedaan yang terbesar ya. Baik itu kolom ataupun baris, baik kolom ataupun baris. Pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain, pada kolom baris itu isiannya sebanyak mungkin yang dilakukan, sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Contohnya ini. Anda pertama tadi databel ini sudah ya, sudah semua. Sekarang kita akan memilih perbedaan dulu antara baris dan baris ini, perbedaan baris ini. Angka ini nanti diisi di sini perbedaannya berapa. Yang terkecil itu 8 dan 5 gitu maksudnya. Kalau ini yang terkecil 10 dan 15. Ini nanti diisi sini. Terus kalau yang bawah ini 10 dan 19, perbedaan selisihnya berapa? Nanti diisi di sini. Demikian juga yang di kolomnya. Ini yang terkecil mana? 15 dan 20. Selisihnya berapa? Nanti diisi di sini. B 5 dan 10. Selisihnya ada 5 diisi nanti di sini. 8 dan 10, 2 nanti diisi di sini. Contohnya ini 5 ya diisi untuk diisi sini ya, 5 dan 8 selisihnya 3. Kemudian baris 2H ya, kolom baris 2H yang kecil 15 kedua, berarti ada 15 selisihnya 5 diisi. Kemudian yang baris P kecil ada 10 dan 19, selisihnya ada 9. Kemudian lihat sekarang kolom A yang kecil 15 dan 20, selisihnya 5. Berikutnya B 5 dan 10, 5 dan 10, selisihnya 5. C 8 dan 10, selisihnya 2, selisihnya 2. Kemudian langkah ketiga tadi cari, langkah berikutnya adalah cari perbedaan yang terbesar. Dari baris dan kolom tadi, ini cari perbedaan yang terbesar. Ini cari perbedaan yang terbesar adalah 9. Nah, gitu loh. Perbedaannya 9. Yang dipilih ini berarti baris ini yang terpilih untuk diselesaikan dulu. Nah, baris P yang diselesaikan dulu, terpilih di sini. Di antara ini, itu yang dipilih yang terkecil, kirim yang maksimal. Berarti yang terkecil adalah 10. Biaya terkecil ada 10, selisih dipilih yang terbesar di sini. Guna baris yang P itu dipilih yang terkecil.
Berarti ini P ketemulah yang kecil ini. Berarti ada pengiriman, bahwa solusi ini adalah mencari pengiriman P ke B. Diisi semaksimal mungkin. Nah, P kapasitasnya hanya 50, sementara B adalah 110. Maka yang dipilih adalah kapasitas maksimal, wong P hanya, yang dipilih ini loh ya, pengiriman P ke B. Berapa maksimal yang bisa dikirim? Ya sejumlah 50, karena P-nya hanya bisa, milik kapasitasnya cuma 50. Nanti di sini tersisa 60. Ini yang terpilih 9. Nah, berarti P dikirim ke B sebesar 50, karena kapasitas P hanya 50. Sementara ini kebutuhannya B butuh 110, baru terkirim 50, nanti berubah. Jadi ini solusi pertama, ini adalah PB 50. Ini solusi, ini nanti dikumpulkan jadi satu. Kemudian disesuaikan. Hilangkan baris P. Baris P dihilangkan di belakang tapi. Nah, baris P hilang, tapi kesimpulan ini masih digunakan ya. Ini berarti kita membuat kolom baru lagi, buat tabel baru ya, buat tabel baru. Berarti P tadi di sini hilang. Tapi ini sudah 60. Masih 60 B karena sudah dikirim 50. Maka dilakukan yang seperti tadi. Dilakukan seperti yang tadi. Cari selisih tadi. Nah, selisih tadi masukkan lagi. Nanti sehingga kita akan ketemu selisih-selisih yang selisih yang terkecil ya, 5, ini 15 diberi 5, 20 ya. Kemudian di sini 8, 10, 2. Dicari yang terbesar, selisih terbesar. Ini 15, dari selisih-selisih ini yang terbesar adalah 15. Nah, 15 ini sekarang dari 15 ya, yang dipilih adalah baris 15, kolom 15. Cari nilai kolom 15 yang terkecil, yaitu 5. Maknanya bahwa pengiriman solusi ini, tahap kedua ini adalah pengiriman dari W ke B. Pengiriman dari W ke B. Berapa besarnya dari W ke B? Anda lihat di sini 60 dan 90. Pilih yang kecil, masukkan 60. Jadi pengiriman dari W ke B sebesar 60. Nah, sebesar 60. Nah, hapus karena 60 sudah terpenuhi semua di sini, maka di sini B, baris B dihapus karena sudah terkirim semua. Semua sudah terkirim. Ya, ini dihapus.
Kesimpulan kedua ini. Buat kolom baru lagi, hapus di sini tadi. Jadi ini hapusan tadi sudah kedua. Tadi sini 60 ya. Di sini tadi 50. Kemudian berikutnya lagi, karena sudah dihapus tadi, yang B sudah dihapus, maka cari lagi solusi yang seperti tadi. Cari solusi yang selisih tadi sama. Cari selisih yang terbesar dari biaya. Ini kok nggak luput terus ya. Masih sama. Langkahnya seperti tadi. Ini selisihnya adalah 5, 8, 2. Cari yang terbesar. 12. Setelah di perbedaan besar 12, cari yang kecil dari baris ini. Yang kecil adalah 8. Ini berarti ini adalah pengiriman dari W ke C. Solusi ini adalah pengiriman dari W ke C. Lihat kapasitasnya di sini 30, di sini 40. Cari yang kecil. Dimasukkan berarti pengiriman yang kecil. Dari W ke C sebesar 30. Dari W ke C 30. Maka hapus ini berarti kan sudah terpenuhi semua. Sudah terkirim sebesar 30. Setelah itu buat kolom baru. Buat tabel baru ya, buat tabel baru. Hilangkan baris W. Baris W dihilangkan berarti nanti tinggal ini. Nah, kalau tinggal ini tinggal masukkan, berarti solusi ini adalah H dikirim ke A sebesar 50, ini masuk sini nanti. H dikirim ke C sebesar 10, masuk di sini. Dengan biaya masing-masing ini ya nanti. Maka tadi diperoleh kesimpulan tadi yang kolom-kolom tadi, maka diperoleh ini. Pilihan. Masing-masing ini 50, di sini 10. Pengiriman dari ini dikirim ke sana. Totalnya selesai terdistribusi semua sebesar 60 yang dikirim. Berarti total semua sudah terkirim. Maka dibuat satu kesimpulan tadi. Semuanya tadi pengiriman tadi besar. Yang awal tadi ini 50 masuk, dimasukkan. Kedua yang ini. Ketiga tadi langkahnya ini. Keempat langkahnya ini.
dan ini. Total biayanya berapa? Nah, baru bisa dihitung total biaya. 60 kali 5, 15 ya harusnya. Oh iya, 60 kali 5 ini diperoleh dari ini. 30 kali 8 diperoleh ini. 50 kali 15 dari ini. 10 kali 10 dari sini. Kemudian 50 kali 10 yang ini. Ketemu biaya 1.890. Ini metode Vogel. Kesimpulannya gini. Jadi kesimpulannya adalah pengiriman dari W ke B sebesar 60 dengan biaya 5 sebesar berapa itu, dari W ke C sebesar 30, dari H ke A 50, dari H ke C sebesar 10, dari P ke H B sebesar 50. Ini untuk metode Vogel approach tadi, pendekatan. Maka ketemu di sini biaya minimal sebesar 1.890. Tadi kalau corner tadi sudut kiri atas tadi sebesar 3.000 lebih, sekarang menggunakan metode FAM sebesar ini. Ini kurang lebihnya, nanti bisa dikerjakan soalnya. Ya, kesimpulannya Anda bisa dicari. Jadi kesimpulan pengiriman pabrik ke gudang yaitu sebesar W ke B 60, W ke C 30, H ke A 50, H ke C 10, P ke B 50 dengan biaya total 1.890. Ini adalah biaya minimal yang diperoleh.